Oke, ketemu lagi. Hari ini kita bakal coba sesuatu yang sedikit beda. Anggap aja saya ini teman diskusi investasi Anda, dan kita bakal bareng-bareng menguliti sebuah perusahaan small cap yang menurut saya menarik banget. PT Benteng Api Teknik dengan kode saham BATR. Nah, ini pemain di industri yang seringkali nggak kelihatan, tapi perannya, wah, krusial banget. Udah siap? Yuk kita bedah bareng. Coba deh kita bayangin sejenak. Ada pabrik baja raksasa yang suhunya ribuan derajat, ada smelter nikel yang kerjanya non-stop, atau pembangkit listrik yang bikin rumah kita terang benderang. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin semua itu bisa beroperasi di tengah panas dan tekanan yang luar biasa ekstrim? Ada satu pahlawan tanpa tanda jasa di baliknya. Jawabannya adalah material refraktori. Gampangnya gini deh, ini tuh semacam bata dan semen super kuat yang jadi kulit bagian dalam tungku industri. Tugasnya melindungi tungku dari panas yang bisa melelehkan baja. Tanpa benda ini ya, lupakan aja tuh smelter, lupakan pabrik-pabrik besar. Inilah tulang punggung industri berat modern. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu refraktori. Tapi, kenapa sih industri yang kedengerannya teknis banget ini jadi penting buat kita sebagai investor? Nah, ini dia. Karena di dalamnya ada sebuah celah pasar yang gede banget. Lihat ya angka ini, 65%. Segitu banyaknya kebutuhan refraktori di Indonesia yang sampai sekarang masih kita impor, mayoritas dari Cina dan India. Buat kita sebagai investor, angka ini bukan sekedar statistik ya. Ini adalah sinyal. Sinyal adanya peluang substitusi impor yang sangat besar buat pemain lokal yang sanggup. Dan permintaannya ini bukan cuma gede, tapi lagi ngebut. Kenapa? Ya karena kebijakan hilirisasi dari pemerintah yang lagi gencar-gencarnya bangun smelter di mana-mana. Setiap satu smelter baru dibangun, itu artinya ada pelanggan baru yang butuh material ini seabrek-abrek. Dan ini bukan cuma kata saya loh, ada analis riset profesional yang menyimpulkannya dengan pas banget. Industrinya emang panas dan teknis, resikonya ada, tapi kalau berhasil, keuntungannya juga bisa membara. Jadi, kuncinya adalah nemuin pemain yang tepat di industri ini. Nah, dengan ketergantungan impor setinggi itu, pertanyaannya kan, siapa jagoan lokal yang paling siap buat merebut peluang ini? Disinilah kita kenalan sama tokoh utama kita hari ini, PT Benteng Api Teknik atau BATR. Perusahaan ini bukan anak kemarin sore ya. Perjalanan mereka tuh panjang, dari tahun 1997 sebagai CV kecil di Surabaya, terus jadi PT, sampai akhirnya resmi jadi perusahaan publik di tahun 2024. Ini nunjukin kalau mereka udah punya rekam jejak dan bisnis yang tahan banting. Terus apa sih yang bikin mereka ini spesial? Jawabannya ada di model bisnisnya. BATR itu nggak cuma jualan bata tahan api doang. Mereka nawarin solusi lengkap, satu paket. Mulai dari produksi materialnya sendiri, bikin desain teknisnya, ngurusin pengadaan barang-barangnya, sampai masangin langsung di pabrik pelanggan. Ini yang jadi keunggulan utama mereka. Oke, kita udah lihat industrinya menarik, perusahaannya punya keunggulan. Tapi sebagai investor yang bijak, kita harus lihat gambaran lengkapnya kan, termasuk masa-masa sulitnya. Yuk kita lihat kinerja keuangan mereka. Yap, tahun 2024 itu memang tahun yang berat buat BATR. Kinerjanya sempat turun. Tapi, investor yang cerdas itu harus selalu bertanya, kenapa? Dan ternyata, penyebabnya bukan karena masalah internal perusahaan, tapi karena banyak proyek besar yang ketunda akibat kondisi ekonomi global. Ingat, perusahaan hebat itu dinilai bukan dari apakah mereka pernah jatuh, tapi seberapa cepat mereka bisa bangkit lagi. Dan, ini dia bukti kebangkitannya. Coba lihat perbandingan data setahun penuh antara 2024 dan 2025. Pendapatannya loncat lebih dari 35%, dan laba bersihnya tumbuh 31%. Ini bukan sekedar pulih, ini namanya turnaround yang solid banget. Membuktikan manajemen bisa ngegas di saat yang tepat. Grafik ini bikin kita makin kebayang ya seberapa signifikan lompatan kinerjanya. Ini adalah bukti nyata kalau proyek-proyek yang sempat ketunda itu akhirnya jalan lagi dan BATR ada di posisi paling depan untuk menangkap momentum pemulihan ini. Oke, ceritanya menarik, kinerjanya membaik. Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting buat semua investor. Dengan semua cerita ini, sebenarnya berapa sih harga wajar perusahaan ini? Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Dengan pertumbuhan yang sekuat ini, berapa sih harga yang masuk akal untuk kita bayar, supaya kita bisa ikut menikmati pertumbuhan mereka ke depannya? Disinilah letak peluangnya. Waktu analisis ini dibuat, harga sahamnya itu ada di level Rp84, sementara itu target harga wajar dari analis sekuritas ada di Rp122.
Artinya, ada potensi kenaikan yang cukup signifikan dari harga saat itu. Penting untuk dicatat ya, target harga ini tuh bukan angka tebak-tebakan. Ini hasil dari analisis valuasi yang mendalam oleh KGI Sekuritas, pakai metode yang namanya Discounted Cash Flow atau DCF. Gampangnya, ini cara buat ngitung nilai perusahaan hari ini dengan memproyeksikan arus kas yang bakal mereka hasilkan di masa depan. Dan yang bikin valuasi ini makin menarik, asumsi yang dipakai itu sangat konservatif, alias hati-hati banget. Coba lihat, WACC atau biaya modalnya 8%, itu udah memperhitungkan risiko saham small cap. Terus asumsi pertumbuhan jangka panjangnya cuma 2%. Artinya, target Rp122 ini bukan target yang muluk-muluk, tapi dibangun di atas perhitungan yang realistis. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Kita rangkum semua. Ingat, investor yang bijak itu nggak cuma lihat sisi cerahnya aja, kita juga harus sadar sama resikonya. Yuk kita lihat kesimpulan dan peta resikonya secara seimbang. Jadi ini dia poin-poin optimismenya. Fundamentalnya sehat banget, posisinya net cash, artinya kas lebih banyak dari utang. Ada katalis yang jelas, yaitu pembangunan pabrik baru buat nambah kapasitas. Mereka ini penerima manfaat langsung dari gelombang hilirisasi. Valuasinya menarik, dan manajemennya juga nunjukin kepercayaan diri lewat aksi buyback saham. Tapi kita juga harus realistis. Investasi ini bukan tanpa resiko. Kinerjanya itu sangat bergantung sama siklus proyek-proyek industri besar, jadi bisa naik turun. Terus ada resiko eksekusi. Apakah proyek bisa selesai tepat waktu atau enggak? Dan karena basisnya proyek, arus kasnya juga bisa nggak stabil. Ini semua wajib kita pertimbangkan. Pada akhirnya, keputusan selalu ada di tangan Anda. Saya sudah beberkan semua datanya, ceritanya, potensi untungnya, dan juga risikonya. Pertanyaannya sekarang, dengan semua informasi ini, apakah peluang di BATR ini cocok dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda? Coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.